Bab 2441. Nak, kamu telah melakukan sesuatu pada orang-orangku sebelumnya, mari kita mulai denganmu. Jadilah budakku selamanya. Petik 2. Saat ini, Nenek Long tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei dan berkata sambil mencibir. Hukum tidur nyenyak seperti badai, bertiup ke arah Ye Yunfei dari segala arah, menenggelamkan Ye Yunfei dalam sekejap. Ye Yunfei segera merasa mengantuk dan merasa sedikit pusing. Tidurlah yang nyenyak, dan ketika kamu bangun, jadilah budakku Nenek Long. Suara Nenek Long terdengar sangat hampa dan tidak menentu, membuat Ye Yunfei merasa seolah-olah ada yang memanggilnya dalam mimpi. Wow, di lautan jiwa Ye Yunfei, pohon jiwa terus bergetar, dan sejumlah besar cabang, daun, dan akar terus meregang, melindungi ruang di sekitarnya dengan erat. Dentang-dentang, pedang jiwa juga menemukan semburan cahaya pedang, dan melindungi tubuh jiwa Ye Yunfei lainnya dengan erat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan energi mentalnya untuk melindungi lautan jiwanya dan melawan invasi hukum tidur di sekitarnya. Namun masih ada bagian hukum tidur yang terus meresap ke dalam tubuh Ye Yunfei, mula-mula memenuhi anggota tubuh dan raga Ye Yunfei, lalu terus-menerus mengalir ke lautan jiwa. Ye Yunfei merasa mengantuk dan kelopak matanya terasa berat. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Nenek Long terlalu menakutkan, hukum tidur yang dilepaskan begitu meresap dan kuat sehingga Ye Yunfei tidak bisa menolaknya pada awalnya. Ye Yunfei dapat menolak hukum tidur yang dikeluarkan oleh iblis mimpi gelap itu sebelum menggunakan energi mentalnya, tetapi menghadapi serangan Nenek Long, Ye Yunfei tidak dapat menahannya. Ye Yunfei, jangan tertidur. Begitu kamu tertidur, penyihir tua ini dapat mengendalikan mimpimu, dan kemudian kamu akan berada di bawah kendalinya. Hun Lao memperhatikan bahwa Ye Yunfei semakin mengantuk, dan terkejut, dan berteriak dalam jiwa Ye Yunfei. Hei, aku tidak bisa tidur. Jika kamu menjadi budak penyihir tua itu, kamu pasti akan menjual kami, dan kemudian kami akan mendapat masalah. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas juga berteriak. Tuan, tetaplah terjaga. Hu Miao mati-matian menggunakan energi ilusi untuk melindungi dua tubuh jiwa Ye Yunfei. Mari kita bertindak bersama untuk membantu Tuan melawan musuh. Selusin setan pemakan hati di Menara Pantom berkata pada saat yang sama, dan kemudian selusin setan pemakan hati ini mulai menggunakan metode klan mereka untuk mempengaruhi suasana hati Nenek Long. Oh, aku benar-benar tidak menyangka bocah manusia ini akan diikuti oleh begitu banyak lelaki kecil yang menarik. Sangat bagus dan sangat cocok dengan selera Nenek Long. Aku sangat puas denganmu, budakku. Petik 2. Nenek Long merasakan serangan kolektif dari Hu Miao dan yang lainnya. Alih-alih terkejut, dia malah tertawa. Namun, pada saat ini, Popo Long, hentikan, itu saja. Sebuah suara terdengar di kejauhan. Itu kamu. Nenek Long mendengar suara itu, tiba-tiba berbalik, melihat ke kejauhan, melihat wajah besar, dan mau tidak mau mengecilkan matanya. Apa maksudmu? Apa hubungannya denganmu jika aku berurusan dengan beberapa orang luar? Petik 2. Nenek Long menunjukkan ekspresi tidak senang. Tentu saja itu ada hubungannya denganku, itu saja akhirnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Wajah itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu jelas mencari masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Petik 2. Nenek Long sangat marah saat mendengar ini. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, itu saja untuk saat ini. Sebaiknya jangan memaksa saya untuk mengambil tindakan, jika tidak, saya akan dengan senang hati menyingkirkan semua klan Anda, termasuk Anda. Petik 2. Wajah itu sedikit tidak sabar. Apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu? Nenek Long meraung marah, gemuruh. Wajahnya tiba-tiba berlari ke depan, membuka mulutnya dan menghisap, dan mulutnya terus mengembang, seperti lubang hitam tak berdasar, meletus dengan energi melahap yang mengerikan, mencoba menelan segalanya. Ah, Long Popo, selamatkan aku. Sosok hitam yang mengikuti Nenek Long tidak stabil dan langsung ditarik oleh kekuatan isap yang mengerikan. Pengadilan kematian. Nenek Long sangat marah dan mengayunkan tongkat di tangannya, terus memperbesarnya dan mengenai wajahnya. Di saat yang sama, sejumlah besar benang hitam keluar dari tubuh lama Long Po, seperti hujan badai hitam. Kemanapun benang hitam ini lewat, ruangnya menyusut dan membusuk, lalu berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Dalam sekejap mata, banyak ruang menghilang. Bagaimana kabarnya? Pada saat ini,
Ye Yunfei juga menemukan bahwa segala sesuatunya tampaknya telah berubah, dan perubahan lain telah terjadi. Namun, Ye Yunfei masih tidak dapat memahami situasi sekitarnya saat ini. Tapi samar-samar aku bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Hei, Nenek Long, saya jarang mengambil tindakan, jadi Anda mungkin memiliki ilusi bahwa Anda mampu melawan saya. Sekarang saya akan membiarkan Anda melihat kesenjangan antara Anda dan saya. Petik 2. Wajah itu berkata sambil mencibir. Gemuruh. Saat berbicara, mulut wajah itu terbuka lebih lebar, seperti lubang hitam tak berdasar, dan bayangan hitam yang mengikuti Nenek Long telah tersedot ke depan mulutnya. Nenek Long membentuk tangan energi hitam besar, mencoba menarik kembali bayangan hitam itu. Engah. Mulut wajah itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar air liur, dan bergegas menuju Nenek Long seperti aliran darah yang berbau busuk. Mendesis. Kemanapun air liur itu lewat, semuanya terkorosi hingga mendesis dan menghilang. Saat berikutnya, mulut wajah itu menyedot keras dan menelan semua benang hitam yang dibuat oleh Nenek Long. Saat itu, Nenek Long tiba-tiba menjerit, ternyata dia terkontaminasi ludah dari wajah itu dan merasakan semburan kesakitan. Kamu kejam. Nenek Long sudah mengerti bahwa wajah di depannya memang lebih kuat darinya, dan jika pertarungan berlanjut, dia pasti yang akan menderita. Setelah memarahi dengan marah, Nenek Long berbalik dan pergi dalam sekejap. Kamu tahu apa yang kamu minati? Wajah itu menatap Nenek Long yang sedang melarikan diri dan berkata sambil mencibir. Dia tidak membunuh mereka semua karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan Ye Yunfei. Meskipun wajah ini lebih kuat dari Nenek Long, mungkin perlu beberapa saat untuk menyingkirkan Nenek Long. Ada keberadaan misterius dan menakutkan lainnya di area gelap ini. Jika mereka tertarik ke sini, segalanya akan meningkat. Jadi wajah ini tidak mengejar Nenek Long. Setelah Nenek Long pergi, angin kencang bertiup dari wajahnya. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan 5 orang lainnya merasakan kegelapan yang menindas dan menyesakkan mulai surut, dan secara bertahap berbagai perasaan mulai pulih. Kelima orang itu bertemu lagi. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini salah wanita tua itu? Petik 2. Sayang, adapun wanita tua itu, dia sepertinya telah menghilang. Petik 2. Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu semuanya terkejut dan bingung. Hanya Ye Yunfei yang samar-samar mendengar percakapan antara wajah itu dan Nenek Long, dan mengetahui bahwa keberadaan misterius telah muncul untuk menyelamatkannya. Tentu saja, Ye Yunfei tidak tahu bahwa keberadaan misterius itu adalah wajah besar yang dia lihat belum lama ini. Buhuhu. Tiba-tiba, sekelompok bayangan hitam melesat dari kejauhan dan berhenti di depan Ye Yunfei. Total ada 12 bayangan hitam. Hati-hati, ini semua inkubi gelap. Yan Xiaoquan berteriak. Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu juga terkejut dan bersiap untuk bertarung. Sepertinya semua iblis mimpi buruk yang gelap ini telah disegel, kata Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei kini telah mencapai tingkat Earth Immortal, yang jauh lebih kuat dari Yan Xiaoquan dan 4 lainnya. Iblis mimpi gelap ini sangat berguna dalam mengembangkan jalur ilusi. Anak manusia, jika kamu tertarik dengan jalur ilusi, kamu dapat memurnikan dan menyerapnya dan menggunakannya untuk membantu dalam mengembangkan jalur ilusi, kemampuan untuk menguasai jalur ilusi dalam waktu singkat. Prestasi. Sebuah suara terdengar di telinga Ye Yunfei. Ye Yunfei segera menyadari bahwa suara ini adalah suara makhluk misterius yang baru saja mengusir Nenek Long dan menyelamatkannya. Terima kasih senior, beranikah kamu menanyakan nama belakang seniormu? Senior, bisakah kamu muncul dan menemuiku? Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengar suara ini, dan segera berteriak. Bab 2442. Cepat keluar dari sini. Ada banyak makhluk menakutkan yang tertidur di kegelapan yang luas ini. Beberapa dari mereka telah diganggu. Sekali mereka menyerang, itu akan sangat menakutkan. Jawab suara itu. Lalu tidak peduli bagaimana Ye Yunfei bertanya, tidak ada respon dari suara itu. Humiao, iblis mimpi gelap ini diberikan kepadamu. Setelah kamu memurnikan dan menyerapnya, kamu dapat meningkatkan energi ilusimu, kata Ye Yunfei pada Humiao. Guru, saya juga merasakan energi iblis mimpi gelap ini sangat mirip dengan energi ilusi, dan keduanya memiliki efek halusinogen. Humiao merasakan 12 iblis mimpi gelap melayang di depan Ye Yunfei dan berkata dengan terkejut. Iblis mimpi gelap ini telah disegel.
Saya akan memindahkan mereka ke Menara Pantom. Anda harus memanfaatkan waktu untuk memperbaikinya, kata Ye Yunfei, dan kemudian Ye Yunfei memindahkan 12 iblis mimpi gelap ke Menara Pantom. Klan Rubah Langit kuno secara alami ahli dalam jalur ilusi. Hu Miao telah lama mengembangkan rantai di jalur ilusi. Kedua belas iblis mimpi gelap ini tidak bermaksud untuk mengembangkan rantai itu sendiri, dan mereka semua memberikannya kepada Hu Miao. Bagaimanapun, Hu Miao telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan kekuatannya secara keseluruhan saat ini tidak terlalu kuat. Sekarang ada kesempatan seperti itu, Ye Yunfei secara alami tidak akan bersaing dengan Hu Miao untuk mendapatkan sumber daya perbaikan rantai. Terima kasih Tuan. Hu Miao sedikit tergerak, dan kemudian mulai memurnikan 12 iblis mimpi gelap. Ye Yunfei, area gelap ini sangat berbahaya. Ayo cepat keluar, Yan Xiaoquan berkata pada Ye Yunfei. Oke, ikuti saya. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Jadi untuk kali berikutnya, Ye Yunfei memimpin, dan mereka berlima bergerak maju dengan kecepatan penuh. Akhirnya kelima orang tersebut akhirnya melintasi area gelap ini dengan selamat dan memasuki ruang terang. Saya baru menyadari sekarang bahwa cahaya sangat berharga. Setelah keluar dari area gelap, Zhou Ye berkata sambil menghela nafas. Oke semuanya, kelompok kita telah menyelesaikan misi lain. Selanjutnya ada tugas terakhir yaitu menuju ke Colorless Abyss. Saya yakin semua orang tahu bahwa menurut sisa-sisa perang di dua medan perang kuno, banyak master dari faksi cerah kita memasuki jurang tak berwarna. Petik 2, setelah berjalan keluar dari area gelap, Yan Xiaoquan menghela nafas lega, menenangkan diri, dan berbicara. Karena ini adalah misi yang diberikan pangkalan kepada kita, ayo kita lakukan. Kata Owang, semuanya, bukankah menurutmu misi tim kita terlalu berbahaya dan tidak dapat diselesaikan oleh beberapa makhluk abadi? Jika bukan karena kekuatan Ye Yunfei dan keberuntungan kami, tim kami pasti sudah lama musnah. Petik 2, Wu Tianyu tiba-tiba berkata. Setelah mendengar kata-kata Wu Tianyu, semua orang tercengang. Misi kami memang sangat berbahaya. Itu penuh dengan bahaya beberapa kali, dan saya terus bertemu dengan master tingkat abadi duniawi. Petik 2, Zhou Ye mengangguk setuju. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi ini mungkin pengalaman dan ujian yang diberikan pangkalan itu kepada kita. Dan kami memiliki Ye Yunfei di tim ini, itulah salah satu alasannya. Karena pangkalan mempercayai kita tidak perlu takut akan kesulitan dan memiliki keberanian untuk mengambil tugas yang diberikan oleh pangkalan kepada kita. Petik 2, Yan Xiaoquan tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Tianyu dan Zhou Ye. Sebenarnya, dia juga punya ide ini, tapi setelah memikirkannya sebentar, dia perlahan berbicara. Kamu Yunfei, apa maksudmu? Yan Xiaoquan memandang Ye Yunfei, dan yang lainnya juga melihat Ye Yunfei. Semua orang tahu bahwa Ye Yunfei adalah yang terkuat di antara grup ini. Hanya ketika Ye Yunfei setuju untuk pergi bersama barulah semua orang berani pergi ke jurang tak berwarna. Karena ini pengaturan pangkalan, ayo pergi. Kita semua adalah keturunan Sekte Cahaya, dan kita semua adalah Xuanxian, jadi kita tidak boleh takut begitu saja. Yan Xiaoquan mengatakannya dengan benar. Ini mungkin pengalaman dan ujian yang diberikan kepada kita oleh pangkalan. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Oke, ayo pergi. Zhou Ye mengangguk dengan berat. Karena kalian semua setuju untuk pergi, tidak mungkin aku mundur. Ayo pergi bersama. Wu Tianyu berpikir sejenak dan berkata, jangan berpikir untuk pergi ke Colorless Abyss untuk saat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berwajah anggun datang dari langit, mendatangi kelima orang itu dalam sekejap, dan berbicara. Penatua Yan. Yan Xiaoquan berteriak kaget. Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu juga sangat gembira dan maju untuk memberi penghormatan. Ternyata Penatua Yan adalah salah satu penatua di pangkalan pelatihan Yan Xiaoquan dan lainnya. Kamu pasti Ye Yunfei. Sangat bagus, sangat bagus. Petik 2, Penatua Yan pertama kali melihat ke arah Ye Yunfei, merasakan aura Ye Yunfei, merasa cukup puas, dan mengangguk. Penatua Yan, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kita tidak boleh pergi ke jurang tak berwarna untuk saat ini? Yan Xiaoquan bertanya. Ya, Penatua Yan mengangguk. Mengapa? Yan Xiaoquan bertanya. Situasinya sangat serius sekarang. Pertarungan antara faksi terang dan faksi gelap di 3000 dunia mulai menjadi semakin intens dan terbuka. Selama periode ini,
faksi terang dan faksi gelap kami mengirim orang ke dunia utama untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri di dunia utama dan memenangkan kekuatan besar dimanapun. Selama proses ini, kedua belah pihak bentrok dan mulai berkelahi. Faksi gelap telah dipersiapkan sejak lama. Faksi terang kita untuk sementara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan telah kehilangan banyak orang. Terlebih lagi, beberapa benteng yang telah lama dioperasikan oleh faksi terang kita di dunia utama kini telah diserang dan sedang diserang, sangat memerlukan penambahan tenaga kerja. Sekarang faksi gelap sudah mulai memburu anggota faksi terang kita dimanapun di dunia utama. Selama anggota faksi terang kita menunjukkan wajah mereka di dunia utama, mereka pasti akan segera diburu. Petik 2, kata Penatuayan, kalian berlima untuk sementara tinggal di dunia utama untuk membantu menangani situasi saat ini di dunia utama. Dimanapun diperlukan, bala bantuan akan diberikan kapan saja. Petik 2, mata Penatuayan perlahan mengamati Ye Yunfei dan 5 lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa konflik sebesar itu akan terjadi dengan faksi gelap di dunia utama. Oleh karena itu, tenaga kerja kurang siap. Selain itu, di dunia utama saat ini, tidak hanya konflik antara faksi terang dan faksi gelap yang relatif sengit, namun konflik antara istana reinkarnasi dan beberapa kekuatan besar lainnya juga sangat sengit. Singkatnya, situasi saat ini di dunia utama sangat kacau. Petik 2, Penatuayan menambahkan, sepertinya konflik antara istana reinkarnasi dan kekuatan besar itu sudah mulai pecah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatuayan, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Ye Yunfei mengetahui dengan jelas tentang keluhan antara istana reinkarnasi dan beberapa kekuatan besar lainnya di dunia utama. Baiklah, Penatuayan, kami mengerti. Yan Xiaokuan mengangguk. Ye Yunfei dan 4 lainnya juga mengangguk. Musuh terbesar dari golongan terang adalah golongan gelap, atau bisa dikatakan golongan terang adalah organisasi yang lahir untuk melawan golongan gelap. Oleh karena itu, menghadapi faksi gelap adalah tugas terpenting setiap anggota faksi terang. Kelompok lain dari faksi terang kami diserang oleh faksi gelap. Kami akan segera bergegas mencari bala bantuan. Pada saat ini, wajah Penatuayan tiba-tiba berubah sedikit dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Berjalan, Penatuayan membuka lengan bajunya, menggulung Ye Yunfei dan 5 lainnya, dan bergegas pergi dengan kecepatan yang mencengangkan. Faktanya, setelah keluar dari area gelap, Ye Yunfei sudah dapat menggunakan kartu teleportasi luar angkasa. Namun dalam keadaan normal, Ye Yunfei tidak akan berinisiatif untuk membeberkan berbagai kartu trufnya kepada orang luar. Bab 2443, Penatuayan sangat cepat dan segera tiba di atas sebuah planet. Planet ini kaya akan energi spiritual dan memiliki hukum yang kuat. Para ahli tingkat keabadian muncul dari waktu ke waktu. Sebagian besar dunia di dunia utama lebih kuat daripada dunia dari 3000 dunia besar dan kecil di luar, dan kekuatan serta hukumnya tidak sebanding dengan dunia luar. Ledakan, Penatuayan, bersama Ye Yunfei dan 5 orang lainnya, turun dari langit dan mendarat tepat di atas sebuah kota di planet ini. Skala kota ini relatif besar, dikelilingi oleh beberapa gunung sebagai perlindungan, dan merupakan tempat yang kaya dan padat energi bumi. Ye Yunfei menggunakan teknik fase bumi untuk melihat sekilas bahwa ada banyak naga bumi yang bercokol di bawah tanah kota ini. Saat ini, kota itu dipenuhi dengan niat membunuh, darah, dan kekacauan. Terlihat jelas bahwa ada 2 kelompok orang yang saling berhadapan. Kamu, golongan terang, telah lama menjalankan kota ini. Sekarang saatnya menyerahkan kota ini kepada golongan gelap kita. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan, hanya ada satu konsekuensi dari perlawanan Anda, yaitu kematian. Petik 2, seorang pria berjubah hitam berkata perlahan. Pria berjubah hitam ini diikuti oleh sejumlah besar pria kuat, setengahnya adalah makhluk dari golongan gelap. Jangan bilang aku tidak akan memberimu jalan keluar. Jika kamu bersedia berlindung di faksi gelap kami dan mengabdi pada faksi gelap kami mulai sekarang, maka kamu bisa hidup dengan baik, dan kamu juga bisa dilindungi oleh kegelapan kami, faksi dan nikmati sumber daya faksi gelap kami. Ikuti faksi gelap kami untuk mendominasi ruang dan waktu ini. Pria berjubah hitam itu melanjutkan. Suara bicaranya terdengar lebih dingin, namun sangat jelas, menyebar ke seluruh kota dan mencapai telinga setiap makhluk hidup. Mendengus. Tanpa basa-basi lagi, anggota faksi terang kami hanya akan melakukan satu hal ketika mereka bertemu dengan faksi gelapmu, dan itu adalah membunuh kalian semua.
Petik 2. Di kamp fraksi cahaya, seorang pria jangkung dan kuat melangkah maju dan berteriak keras. Orang kuat ini memegang pedang besar di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pisau yang berputar. Dia tampak mendominasi. Kanan, bunuh semua faksi gelap. Petik 2. Semua faksi gelap harus mati. Semua antek dari faksi gelap juga harus mati. Petik 2. Anggota faksi Illuminati di belakang orang kuat itu mulai berteriak satu persatu tanpa rasa takut. Namun, semua orang dapat melihat bahwa jumlah orang dari golongan terang jelas jauh lebih kecil daripada jumlah anggota golongan gelap. Selain itu, ada banyak master di antara faksi gelap, dan energi aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Kekuatan keseluruhan dari faksi gelap lebih kuat daripada faksi terang. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo, bunuh mereka semua. Petik 2. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Membunuh. Di belakang pria berjubah hitam, semua pria dan kuda maju bersama-sama, seperti arus deras yang menyapu ke depan, menyebabkan seluruh dunia berguncang, seolah-olah langit runtuh. Membunuh. Bunuh semua faksi gelap. Petik 2. Pria kuat itu melambaikan tangannya dan meraung. Membunuh. Di belakang orang kuat itu, orang-orang dan kuda dari Sekte Cahaya berteriak serempak dan menyerang ke depan untuk bertarung bersama. Anggota fraksi cahaya ini sangat bagus. Meskipun mereka jelas-jelas dirugikan dalam hal kekuatan secara keseluruhan, mereka tidak menyerah sama sekali dalam hal momentum, dan tidak ada anggota yang gentar. Ye Yunfei merasa sedikit senang saat melihat kinerja faksi Guangming. Bagaimanapun, dia sekarang adalah anggota dari fraksi cahaya, dan tentu saja merupakan hal yang baik jika orang-orang dari fraksi cahaya memiliki pandangan mental seperti itu. Membunuh. Orang-orang dan kuda di kedua sisi tidak menyerah, tetapi langsung bertabrakan satu sama lain, dan pertempuran sengit yang mengerikan pun dimulai. Menderita kematian, pria kuat yang dipimpin oleh fraksi cerah mengangkat pedang di tangannya dan menyerang pria berjubah hitam yang baru saja berbicara. Pria berjubah hitam ini adalah makhluk abadi yang sempurna. Orang kuat itu juga abadi sempurna. Gemuruh. Orang kuat dari golongan cahaya bertarung sengit dengan pria berjubah hitam, dan kekuatan kedua belah pihak tampaknya berimbang. Hei, Anda hanya memiliki 8 makhluk abadi sejati, dan kami memiliki total 19 makhluk abadi sejati, dan jumlah pasukan kami lebih dari 2 kali lipat jumlah pasukan Anda. Menurut Anda, apakah mungkin bagi Anda untuk memenangkan pertempuran ini? Petik 2. Pria berjubah hitam berkata sambil mencibir. Tidak masalah jika kamu memiliki jumlah orang yang banyak. Kami, orang-orang dari fraksi cahaya, telah menyatukan pemikiran kami. Membunuh satu saja sudah cukup, dan membunuh 2 akan menghasilkan keuntungan. Orang kuat itu tertawa dan berkata, sambil berbicara, serangannya menjadi lebih ganas. Pada saat ini, laki-laki dan kuda dari kedua belah pihak bergegas untuk saling membunuh dengan gila-gilaan. Pertempuran berlangsung sangat sengit, dan nyawa melayang hampir setiap saat. Hanya saja kekuatan faksi gelap secara keseluruhan lebih kuat, sehingga lebih unggul sejak awal pertempuran. Oke, kamu turun dan lakukan itu. Penatuayan, Ye Yunfei dan 5 orang lainnya berdiri di atas kota, melihat pertempuran di bawah, dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian berlima sangat mampu. Setelah bergabung dalam pertempuran, kalian seharusnya bisa mengurangi sebagian tekanan pada faksi ringan kami. Kata Penatuayan. Penatuayan, maukah kamu mengambil tindakan? Yan Xiaoquan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, ada ahli di sisi lain yang bersembunyi dalam kegelapan, jadi saya tidak akan mengambil tindakan sampai waktunya tepat. Petik 2, kata Penatuayan. Oke, ayo kita lakukan. Yan Xiaoquan mengangguk. Dentang-dentang, 9 pedang panjang keluar dari tubuh Yan Xiaoquan, membentuk formasi pedang. Yan Xiaoquan memimpin formasi pedang ini untuk membunuh menuju kota di bawah. Zhou Ye, Wu Wang dan Wu Tianyu juga bergegas turun pada saat yang sama untuk bergabung dalam pertempuran. Yan Xiaoquan, Zhou Ye, Wu Wang dan Wu Tianyu semuanya adalah jenius muda yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh basis Sekte Guangming. Mereka sudah menjadi Xuanxian di usia muda, dan kekuatan tempur mereka lebih tinggi dari level sebenarnya. Saat keempat orang ini bergabung dalam pertempuran, mereka langsung membunuh banyak orang dari faksi gelap. Mereka berempat juga menarik sekelompok orang dari faksi gelap untuk mengepung mereka, yang secara tidak terlihat mengurangi sebagian tekanan pada anggota faksi terang lainnya.
Pertama-tama gunakan busur pengunci jiwa untuk membunuh sekelompok musuh. Ye Yunfei tidak segera bergegas untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menemukan posisi yang sangat cocok untuk menembakkan panah, mengeluarkan busur pengunci jiwa, dan berkata pada dirinya sendiri. Sayang, Ye Yunfei sepertinya ingin menggunakan panah untuk menghadapi musuh. Mungkinkah kemampuan memanahnya sangat bagus? Petik 2. Penatuayan sedikit terkejut saat melihat tingkah laku Ye Yunfei, dan mulai memperhatikan tingkah laku Ye Yunfei. Faktanya, banyak ahli generasi tua di Sekte Cerah sudah mengetahui keberadaan Ye Yunfei. Bagaimanapun, Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu memiliki pengaruh besar di antara Sekte Guangming. Tidak ada yang berani meremehkan para jenius muda yang mereka optimis dan sengaja kembangkan. Jadi sejak Penatuayan melihat Ye Yunfei, dia diam-diam mengamati Ye Yunfei, mencoba melihat apakah pemuda ini benar-benar musuh yang unggul seperti yang dikatakan Pak Tua Chu dan Guru Zhen Tianwu. Dentang-dentang, Ye Yunfei tiba-tiba membuka tali busur, dan 6 anak panah panjang muncul, lalu melesat langsung dan menghilang ke angkasa. Saat berikutnya, 6 anak panah panjang muncul di medan perang, dan menembakkan 6 makhluk dari faksi gelap, membunuh mereka dengan satu pukulan. Bab 2444. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, dimulai dari yang lemah, dan membunuh sejumlah besar orang dari faksi gelap dalam hitungan detik. Busur pengunci jiwa memiliki 3 ciri utama. Yang pertama sulit dipahami. Anak panah yang ditembakkan langsung lepas ke angkasa, lalu tiba-tiba muncul pada sudut musuh yang tidak terduga, membunuh musuh sebelum mereka dapat bereaksi. Fitur yang kedua adalah akan mengunci aura musuh. Jika musuh menghindar maka anak panah yang ditembakkan akan otomatis mengikuti hingga musuh tertembak. Ciri ketiga adalah tembakan anak panahnya sangat kuat. Ketiga karakteristik ini membuat busur pengunci jiwa menjadi sangat mematikan. Busur itu adalah senjata ajaib khusus yang sangat langka. Penatuayan sedikit terkejut dan menatap busur pengunci jiwa di tangan Ye Yunfei. Mengikuti tindakan Ye Yunfei, kekuatan Sekte Cerah segera berkurang drastis. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, menggunakan busur pengunci jiwa untuk menghadapi orang-orang dengan kekuatan Xuanxian hampir selalu mengenai target, dan satu tembakan akan membunuhnya. Dalam waktu singkat, orang-orang dari golongan gelap menderita kerugian besar. Situasi ini segera menarik perhatian para master dari faksi gelap. Pada saat yang sama, 3 master dari tingkat keabadian sejati menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ini adalah 3 pria berjubah hitam, memancarkan energi gelap yang aneh. Mereka semua memegang sabit hitam di tangan mereka, memancarkan cahaya dingin. 2 makhluk abadi junior, 1 makhluk abadi sejati tingkat menengah. Ye Yunfei merasakan aura ketiga pria berjubah hitam ini dan mengetahui tingkat kekuatan mereka, dan tidak bisa menahan cibiran dengan jijik. Bagi Ye Yunfei, tidak ada lagi tekanan dari ketiga makhluk abadi ini. Nak, menderita kematian. Ketiga pria berjubah hitam itu sangat cepat, seperti 3 gumpalan asap hitam yang tidak menentu, mengelilingi Ye Yunfei. Tidak, master tingkat keabadian sejati akan mengambil tindakan terhadap Ye Yunfei. Saya ingin pergi dan membantu. Petik 2. Yan Xiaoquan memperhatikan situasi di pihak Ye Yunfei saat ini, menjadi sedikit cemas, dan bersiap untuk pergi membantu. Faktanya, setelah pertempuran dimulai, dia akan memperhatikan tindakan Ye Yunfei dari waktu ke waktu. Baru saja dia melihat Ye Yunfei menunjukkan kekuatannya dan membunuh begitu banyak orang dari faksi gelap dalam hitungan detik. Dia merasa dikagumi sekaligus bersemangat. Dia sekarang terbiasa memperhatikan setiap gerakan Ye Yunfei. Ye Yunfei adalah orang yang dinanti-nantikan oleh Pak Tua Chu dan Guru Zhen Tianwu. Saya tidak bisa membiarkan dia mendapat masalah di depan saya. Jika tidak, Pak Tua Chu dan Guru Zhen Tianwu tidak akan membiarkan saya pergi dengan mudah. Ketika Penatuayan melihat pemandangan ini, dia juga siap mengambil tindakan. Suara mendesing. Pada saat ini, 3 master abadi sejati dari faksi gelap telah bergegas menuju Ye Yunfei, mengangkat sabit di tangan mereka dan bersiap untuk mengambil tindakan. Awalnya, ketiga master dari faksi gelap ini mengira Ye Yunfei akan menggunakan panahan untuk menghadapi mereka, tapi tanpa diduga, Ye Yunfei mengizinkan mereka mendekat. Hei, wah, kamu terlalu percaya. Jika kamu menggunakan keterampilan memanahmu, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk menghadapi kami bertiga. Kamu benar-benar berani membiarkan kami bertiga mendekat. Kamu sudah mati.
Petik 2. Salah satu pria berjubah hitam berkata sambil mencibir. Ledakan. Ketiga pria berjubah hitam itu meletus secara bersamaan, melepaskan tekanan energi yang besar. Saat berikutnya, ketiga pria berjubah hitam itu berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka terus mundur seperti disambar petir, terlihat sangat ketakutan. Kemudian dua pria berjubah hitam dengan kekuatan junior True Immortal jatuh ke tanah tanpa nafas. Metode serangan jiwa yang menakutkan. Pria berjubah hitam dengan kekuatan abadi sejati tingkat menengah menatap Ye Yunfei dengan mata ngeri, dan tidak bisa terus berbicara di tengah jalan. Kemudian tubuh lelaki berbaju hitam itu perlahan mulai terjatuh, dan akhirnya terjatuh ke dalam debu dan mati. Bagaimana bisa? Penatua Yan terkejut saat melihat pemandangan ini dan tidak dapat mempercayainya. Seorang junior yang hanya memiliki kekuatan mistik immortal junior membunuh 3 Master True Immortal dalam sekejap. Kekuatan tempur seperti itu sangat menakutkan. Sangat bagus. Yan Xiaoquan terkejut sekaligus bahagia saat melihat ketiga pria berjubah hitam itu sekarat satu demi satu. Ternyata kekuatan Ye Yunfei sudah begitu kuat sehingga dia hampir membunuh 3 Master Abadi sejati dalam sekejap. Meskipun wilayahku lebih tinggi dari miliknya, kekuatan tempurku yang sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan miliknya. Mata indah Yan Xiaoquan menatap Ye Yunfei, merasa sedikit terganggu sejenak. Pada saat Yan Xiaoquan kehilangan kesadaran, pedang hitam menebas bagian belakang lehernya secara diam-diam. Kemanapun perginya, dengan mudah ia membelah ruang dan hendak memotong leher halus Yan Xiaoquan. Ini adalah makhluk dari Sekte Gelap dengan kekuatan Xuanxian tingkat lanjut. Dia memanfaatkan momen kebingungan Yan Xiaoquan dan melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Tidak baik, Yan Xiaoquan tiba-tiba merasakan bahaya mendekat dan menjadi pucat karena ketakutan. Dentang, 6 anak panah panjang muncul pada saat yang sama, langsung menembak makhluk gelap yang menyelinap di Yan Xiaoquan, menyebabkannya meledak dan berubah menjadi kabut hitam darah. Ye Yunfei lah yang datang membantu. Dia menyelamatkanku lagi. Dia benar-benar penyelamatku. Petik 2. Yan Xiaoquan sangat tersentuh sehingga dia semakin menyadari bahwa bersama Ye Yunfei memberinya rasa aman. Kekuatan pedang jiwa sangat bagus. Saat ini, Ye Yunfei menatap pria berjubah hitam tak bernyawa di depannya dan tersenyum. Baru saja, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa untuk membunuh ketiga pria berjubah hitam ini. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei kini telah mencapai tingkat keabadian bumi. Ditambah dengan pedang jiwa yang tidak bisa dihancurkan, dapat digunakan untuk menghadapi master tingkat keabadian sejati. Sifat mematikannya sangat menakutkan. Saat ini, lautan jiwaku masih memiliki energi dari kumpulan jiwa sisa perang yang tersegel di dalamnya. Setelah semuanya dimurnikan, tingkat kekuatan jiwaku akan meningkat. Memasuki medan perang kuno itu, saya memperoleh banyak hal. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Haha. Kamu memang pemuda jenius yang dipilih Patua Chu dan Master Shen Tianwu. Visi Patua Chu dan Master Shen Tianwu sungguh mengesankan, kata Penatua Yan sambil tersenyum. Melihat Ye Yunfei membunuh ketiga pria berjubah hitam itu dalam sekejap, Penatua Yan menghela nafas lega. Sekarang dia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Ye Yunfei. Dentang-dentang, setelah membunuh 3 pria berjubah hitam, Ye Yunfei terus menggunakan busur pengunci jiwa untuk membunuh orang-orang dari faksi gelap, masih berubah dari lemah menjadi kuat. Orang-orang lemah dari faksi gelap itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau bahkan menghindar ketika dihadapkan dengan anak panah yang ditembakkan oleh Ye Yunfei. Saat Ye Yunfei terus menembak dan membunuh, jumlah orang di faksi gelap menjadi semakin kecil. Dari segi jumlah, faksi gelap tidak lagi diuntungkan. Membunuh orang-orang dari fraksi cerah sangat terinspirasi, dan mereka bertarung dengan gagah berani satu persatu. Semangat juang mereka mendidih, dan mereka bahkan tampil melampaui level mereka. Lambat laun, situasi di medan perang mulai berubah, dan fraksi cerah tidak lagi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ye Yunfei benar-benar mengubah pertarungan ini sendirian. Penatua Yan sangat senang saat melihat situasi ini dan berkata sambil tersenyum. Jika kita tidak membunuh anak itu, kita tidak bisa melanjutkan pertempuran ini. Pada saat ini, seorang master dari faksi gelap menargetkan Ye Yunfei dengan niat membunuh. Pemimpin dari golongan kegelapan ini masih mengenakan jubah hitam, sehingga mustahil orang bisa melihat wajah aslinya. Ini adalah keabadian sejati tingkat tinggi. Memanggil,
pria berjubah hitam itu melintas dan berubah menjadi gumpalan asap hitam, bergegas menuju Ye Yunfei. Guru abadi sejati lainnya telah tiba, dan dia adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Saya tidak tahu bagaimana rasanya bertarung melawan makhluk abadi tingkat tinggi dengan kekuatan saya saat ini. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat sehingga dia sudah lama merasakan tindakan dan pemikiran pria berjubah hitam itu dalam hati. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba kekuatan tempur dari makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Ye Yunfei tidak menggunakan busur pengunci jiwa untuk menghadapi pria berjubah hitam ini, dan berpikir dalam hati. Bab 2445. Sepertinya Ye Yunfei ingin bertarung langsung dengan penguasa faksi gelap ini, tapi apakah dia mampu melawan makhluk abadi sejati tingkat tinggi? Sebaiknya aku bersiap dan siap menyelamatkannya kapan saja. Petik 2. Di kejauhan, Penatuaian melihat pemandangan ini dan berpikir sendiri. Kekuatan Penatuaian adalah kekuatan abadi yang sempurna. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam telah bergegas ke depan Ye Yunfei. Gemuruh, pria berjubah hitam langsung mengambil tindakan dan melemparkan bola hitam, yang terus membesar dan mengenai Ye Yunfei dengan energi gelap yang menakutkan. Gemuruh, kemanapun bola hitam lewat, ruang itu hancur berkeping-keping. Ini adalah senjata sihir tingkat keabadian sejati tingkat tinggi. Selain bola hitam, ada juga tekanan energi besar yang menghantam Ye Yunfei seperti gelombang dahsyat. Tekanan energi yang dilepaskan oleh makhluk abadi sejati tingkat tinggi sangat menakutkan. Tubuh Ye Yunfei berada di bawah tekanan yang mengerikan. Boom-boom, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 senjata ajaib muncul di depannya pada saat yang sama, diaktifkan pada saat yang sama, dan memblokir bola hitam. Sebagian besar senjata ajaib yang ditawarkan Ye Yunfei adalah senjata sihir tingkat Xuanxian, dan selusin di antaranya adalah senjata sihir abadi sejati. Ternyata ini adalah teknik pengendalian pasukan yang langka. Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat Ye Yunfei mengorbankan begitu banyak senjata ajaib di saat yang bersamaan. Dia pernah melihat teknik pengendalian pasukan semacam ini sebelumnya, tetapi sekarang menjadi semakin langka. Lebih dari 100 senjata ajaib meletus pada saat yang sama, menyebabkan tekanan pada Ye Yunfei berkurang. Dia mengambil kesempatan untuk menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, langsung meninggalkan tempat itu dan muncul di lokasi lain. Menghadapi makhluk abadi sejati tingkat tinggi, senang rasanya bisa menghindar dengan begitu tenang. Penatuaian memperhatikan setiap gerakan Ye Yunfei, menunjukkan ekspresi penghargaan, tersenyum dan mengangguk. Gemuruh, Ye Yunfei menyerang dengan telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan yang kuat meledak. Saat berikutnya, cetakan telapak tangan besar dengan cahaya Buddha yang terang muncul di atas kepala pria berjubah hitam, dan perlahan-lahan menekannya. Kekuatan telapak tangan yang bersiul membuat seluruh dunia mulai bergetar. 18 telapak tangan Tathagata Agung mendengus. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, dan energi hitam yang mengepul keluar dari atas kepalanya, berubah menjadi telapak tangan hitam, dan menyerang ke atas, menghalangi jejak telapak tangan dari atas. Dentang-dentang, Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang dengan tingkat keabadian sejati dan menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke satu metode, menebas pria berjubah hitam dengan sinar pedang yang tajam. Meskipun Ye Yunfei tidak mencurahkan waktu untuk mengembangkan metode menyatukan 10.000 pedang menjadi satu selama periode ini, dengan terobosan di alam dan peningkatan tingkat kekuatan jiwanya, dia kini telah mencapai tingkat menyatukan 14.000 pedang, yaitu dianggap sebagai perbaikan kecil. Ye Yunfei memiliki dua raga jiwa. Dalam keadaan normal, salah satu raga jiwa dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah di dunia luar, dan raga jiwa lainnya dapat secara khusus digunakan untuk mempelajari berbagai keterampilan siulian, seperti ilmu pedang, mental, energi, formasi, del. Oleh karena itu, meskipun Ye Yunfei sangat sibuk selama periode ini, dia telah mengembangkan keterampilan pemahaman rantai dan telah membuat kemajuan besar. Ledakan, pria berjubah hitam membuka lengan bajunya, dan energi hitam meledak, membentuk perisai hitam di depannya. Berdenting, menghalangi semua energi pedang. Bagus, Penatuaian memuji. Cukup mengejutkan bahwa Xuan Immortal Junior bisa bertarung dengan True Immortal tingkat tinggi sedemikian rupa. Gemuruh, pada saat ini, pria berjubah hitam mulai menyerang secara aktif, dan bola hitam terus mengembang, menghantam Ye Yunfei seperti bintang hitam besar. Mengaum, 99 dan 81 naga hitam panjang tiba-tiba berlari keluar dari bola hitam ini,
mengaum dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei hanya mengangkat tinjunya dan memukul, tinjunya terus melebar dan bertabrakan dengan naga hitam panjang itu, menyebabkan bumi hancur. Gemuruh, bola hitam melesat ke depan Ye Yunfei. Ye Yunfei meninju bola dengan kedua tinjunya. Ledakan, Ye Yunfei merasa seperti disambar petir, dan tubuhnya terjatuh. Permukaan tubuhnya dipenuhi retakan berdarah, dan dagingnya sudah terluka. Hanya saja kualitas tubuh Ye Yunfei terlalu kuat, dan makhluk abadi sejati tidak dapat menghancurkan tubuh Ye Yunfei. Nak, mati. Pria berjubah hitam melihat bahwa meskipun Ye Yunfei terluka, lukanya mulai pulih dalam sekejap mata. Dia sedikit marah dan meraung dengan suara rendah. Dentang, sebuah sabit hitam muncul di tangan pria berjubah hitam, dan dia menebas ke arah Ye Yunfei kemanapun dia lewat. Ruang itu dengan mudah dibelah seperti tahu. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu dan langsung meninggalkan posisinya. Namun, pergerakan pria berjubah hitam juga sangat cepat. Dia mengikuti Ye Yunfei dari dekat dan mengejarnya. Sabit hitam mengunci aura Ye Yunfei, dan sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Ye Yunfei. Ye Yunfei, apakah kamu ingin aku membantu? Penatua Yan bertanya melalui pesan. Tidak butuh. Ada ahli dari faksi gelap yang bersembunyi di dekatnya. Tetua Yan bertanggung jawab saja untuk menjaga formasi. Saya belum membutuhkan bantuan. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Haha, oke, kamu sungguh luar biasa. Aku optimis padamu. Jawab Penatua Yan. Dia sekarang semakin optimis tentang Ye Yunfei. Wah, sungguh bagus bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, tapi itu masih belum cukup di hadapanku. Saat ini, pria berjubah hitam benar-benar tidak sabar. Sebagai makhluk abadi sejati tingkat tinggi, dia merasa sangat terhina setelah bertarung dengan anak junior begitu lama. Gemuruh, tiba-tiba, sabit di tangan pria berjubah hitam itu ditebas, memotong ruang di depannya menjadi 2, dan 7 lubang hitam gelap muncul. Energi hitam yang dahsyat meraung keluar dari 7 lubang hitam tersebut. Ledakan, 7 lubang hitam tiba-tiba mengelilingi Ye Yunfei. Hati-hati, ini adalah teknik rahasia terlarang dari faksi gelap. Konon ujung lain dari ketujuh lubang hitam ini terhubung ke dunia induk tempat lahirnya faksi gelap, dan mereka dapat menyerap jejak energi gelap paling murni dari sang ibu, dunia untuk bertarung. Semakin banyak energi hitam yang keluar dari 7 lubang hitam, dan mulai berubah menjadi makhluk hitam, mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak hitam, membentuk tim orang dan mengelilingi Ye Yunfei. Tiba-tiba, Ye Yunfei dikepung oleh tentara hitam. Ye Yunfei menebas dengan pedangnya, dan sinar pedang tajam muncul, langsung memotong sekelompok orang yang bergegas di depan. Tapi yang mengejutkan Ye Yunfei adalah setelah pria dan kuda hitam ini terbunuh, mereka segera kembali ke keadaan semula dan bergabung kembali dalam pertempuran. Mustahil, Ye Yunfei sakit kepala. Saya memperkirakan ketujuh lubang hitam ini dapat terus-menerus menarik energi dari ruang angkasa kuno yang jauh. Terlebih lagi, centaur yang bertransformasi dari energi gelap ini sulit untuk dihancurkan, karena mereka sendiri adalah badan energi. Bersatu kembali, Hun Tua mengingatkan, kecuali ketujuh lubang hitam itu tersegel. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara. Bolehkah? Ye Yunfei bertanya segera setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas. Seharusnya mungkin, aku akan mencobanya dengan ulat sutra naga bertanduk emas. Jawab Hun Tua. Gemuruh, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengibarkan sejumlah besar bendera formasi. Dalam sekejap, puluhan formasi tersusun, ditumpuk satu di atas yang lain di depannya. Tentara hitam itu akan berkumpul kembali dan muncul kembali setelah dipecah menjadi beberapa bagian, membuat mereka tidak bisa dihancurkan. Ye Yunfei secara alami tidak mau melakukan upaya untuk melawan mereka. Tuan Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas mulai muncul secara diam-diam, menggunakan rahasia luar angkasa mereka, dan mulai mencoba menutup 7 lubang hitam. Wah, aku tidak menyangka kamu mahir dalam formasi. Pada saat ini, pria berjubah hitam melihat lusinan formasi yang diatur oleh Ye Yunfei, dan sangat ketakutan dan marah. Itu hanya Xuanxian Junior, tapi dia sangat sulit dibunuh. Dia adalah makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Biasanya, jika dia ingin membunuh makhluk abadi misterius junior, dia cukup menjentikkan jarinya. Tapi sekarang dia telah bertarung dengan makhluk abadi misterius junior untuk waktu yang lama, yang tidak dapat dia terima.
Ternyata saudara Ye sudah memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi tingkat tinggi. Ini sungguh menakjubkan, saya benar-benar ragu apakah saya salah melihatnya. Petik 2. Di kejauhan, Wu Wang berteriak berulang kali. Zhou Ye dan Wu Tianyu juga tercengang. Di 3000 dunia, bahkan di dunia utama, tidak banyak anak muda yang bisa menandinginya. Yan Xiaoquan menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah dan berpikir sendiri. Sejak Ye Yunfei menembak dan membunuh sejumlah besar orang dari faksi gelap tadi, situasi faksi terang di medan perang telah meningkat pesat. Namun pertarungan kedua kubu masih sangat sengit. Penatuaian telah berdiri jauh dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Karena golongan gelap juga memiliki master yang mengintai di dekatnya, yang belum mengambil tindakan. Tanpa disadari, pertarungan ini telah berlangsung lebih dari setengah jam. Hei, sudah hampir waktunya. Ayo kita akhiri pertempuran ini. Tiba-tiba, 3 sosok hitam muncul di kejauhan. Ketiganya adalah makhluk dari faksi gelap. Melihat ketiga bayangan hitam itu, Penatuaian mengecilkan matanya, dan tekanan energi yang kuat keluar dari tubuhnya, siap untuk mengambil tindakan. Karena ketiga faksi gelap itu semuanya memiliki kekuatan perfect true immortal. Sudah waktunya mengumpulkan sejumlah esensi daging dan jiwa serta esensi jiwa. 3 penguasa faksi gelap itu seperti 3 hantu, bergerak aneh saat mereka berjalan menuju medan perang. Panggilan, sebuah tas kain hitam tiba-tiba muncul di depan 3 master faksi gelap, terbuka tertiup angin, membengkak, dan meledak dengan hisapan yang kuat. Esensi daging dan pecahan tubuh jiwa di medan perang mulai diserap dan dituangkan ke dalam 3 kantong kain hitam. 3 di antaranya adalah pengumpul sumber daya dari faksi gelap. Penatuaian sedikit terkejut dan mengenali identitas ketiga makhluk gelap ini. Pengumpul sumber daya dari faksi gelap berkeliling berbagai dunia sepanjang tahun, mengumpulkan esensi daging dan darah serta esensi jiwa makhluk hidup. Jangan menunggu, ayo kita ambil tindakan sendiri, bunuh semua makhluk cerdas ini, lalu kumpulkan esensi daging, darah, dan jiwa mereka, dan pergi secepatnya. Salah satu ketua faksi gelap berkata dengan nada sinis. Bum bum bum. Ketiga pengumpul sumber daya meletus pada saat yang sama, dan energi gelap yang sangat besar meletus dari tubuh mereka, menyapu medan perang seperti semburan kosmik hitam. Dalam sekejap, banyak orang dari faksi Illuminati hancur berkeping-keping oleh aliran energi hitam ini, dan mereka berteriak satu demi satu sebelum mati. Berhenti, Penatuaian meraung dengan marah dan bergegas mendekat. Yah, dia adalah makhluk abadi yang sempurna. Jika kamu membunuhnya, kamu seharusnya bisa mendapatkan esensi daging dan jiwa yang sangat baik. Salah satu pengumpul sumber daya berbalik dan bergegas menuju Penatuaian, bertarung dengannya. 2 pengumpul sumber daya lainnya terus membunuh anggota faksi ringan lainnya. Dengan tambahan 2 pengumpul sumber daya ini, orang-orang dari golongan cahaya segera mulai runtuh. Aku tidak bisa menahan apapun lagi. Melihat pemandangan seperti itu, Ye Yunfei langsung menjadi marah. Bersambung.